Sobat Bidar semua, bertemu lagi bersama saya Ayu di mata kuliah Interpersonal Skill. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang keterampilan dasar untuk berbicara di depan umum. Nah, Sobat Bidar semua, perlu diketahui bahwa public speaking ini sangat penting baik dalam kehidupan sehari-hari maupun kehidupan untuk karir kalian nanti. Bahkan jika kalian tidak terlibat atau berprofesi sebagai public speaking, dapat mengembangkan kemampuan tersebut untuk meningkatkan rasa percaya diri dan mengurangi kecemasan. Nah, tentunya untuk berbicara di depan umum itu tidak mudah ya Pak Sobat Bidar. Sobat Bidar semua sudah pada tahu belum apa sih public speaking? Public speaking adalah kegiatan penyampaian pesan berupa ide atau gagasan baik secara oral maupun lisan. Nah, bentuk komunikasi di mana dengan seorang pembicara menghadapi pendengar dalam jumlah yang sangat relatif besar dan pembicaraan itu yang bersifat relatif atau kontinu. Ada beberapa tujuan dari public speaking, yaitu yang pertama untuk menyampaikan informasi kepada audiens, yang kedua untuk menghibur audiens, dan yang ketiga untuk mempengaruhi audiens. Sobat Bidar juga harus tahu bahwa ada beberapa manfaat dari public speaking, yaitu yang pertama untuk mengurangi ketidakketahuan, yang kedua untuk mengurangi tekanan, yang ketiga untuk memperbaiki hubungan, dan yang keempat untuk memahami permasalahan, dan yang terakhir untuk menyelesaikan suatu masalah. Tetapi faktanya tak seorang pun dilahirkan sebagai speaker. Sobat Bidar, ada beberapa faktor nih untuk membentuk menjadi seorang speaker. Yang pertama itu faktor dari lahir ya atau bakat, yang kedua itu faktor lingkungan, dan yang ketiga ialah faktor dari latihan. Tentunya Sobat Bidar pasti sudah pada tahu bahwa pasti akan menghadapi beberapa masalah dalam public speaking. Yang pertama itu kita pasti akan merasa nervous atau cemas. Yang kedua, kita harus menguasai teknik public speaking itu tidak mudah. Yang ketiga, kita harus menguasai materi apa yang akan kita paparkan. Beberapa gejala nervous untuk mengalahkan diri sendiri. Yang pertama yaitu kita akan merasakan detak jantung yang semakin cepat dan lutut akan menjadi bergetar. Yang ketiga, kita akan berkeringat. Yang keempat, suara kita menjadi bergetar. Lalu kita akan merasakan pusing, kemudian kejang perut ataupun bahkan mual, mata bisa berair, dan kita akan menjadi lupa materi apa yang akan kita sampaikan. Sobat Bidar perlu ketahui juga bahwa ada beberapa penyebab dari kecemasan yang kita rasakan. Yang pertama yaitu pengalaman pertama. Yang kedua, suasana yang baru. Dan yang ketiga, karena kita menjadi pusat perhatian. Yang keempat, merasa berbeda atau tidak percaya diri. Selanjutnya ada rasa trauma di masa lalu dan perasaan yang tidak siap untuk tampil. Tentunya pasti ada cara untuk mengatasinya, yaitu kita harus mempersiapkan dan melakukan latihan secara terus-menerus. Yang kedua, kita harus mencari pengalaman. Semakin tinggi jam terbang, semakin baik pula nantinya. Yang ketiga, melakukan kegiatan fisik. Dan yang keempat, menganggap kalau depan panggung itu adalah hal yang wajar. Dan bagaimana sih Sobat Bidar caranya untuk meraih rasa percaya diri? Yaitu dengan melepaskan rasa sesal, kemudian kita perbaiki persepsi diri kita. Lanjut, kita jangan takut untuk gagal dan menampilkan yang maksimal. Selanjutnya kita mengingat semua sukses yang masa lalu dan menjadikan semua itu sebagai motivasi tentunya. Sobat Bidar perlu ketahui bahwa ada 4 teknik untuk melakukan public speaking. Yang pertama, variasi suara. Yang kedua, ekspresi wajah. Yang ketiga, kita melakukan kontak mata. Dan yang keempat, dan gestur tubuh atau bahasa tubuh kita. Kita bahas satu-satu ya Sobat Bidar. Kalau dari variasi suara, tentunya kita jangan menggunakan volume suara yang terlalu keras maupun juga berbicara dengan nada yang standar. Kemudian kecepatan berbicara dan artikulasi itu harus kita atur dengan sesuai kebutuhan. Kita berbicara cepat biasanya menunjukkan antusiasme dan urgensi. Bicara lambat itu dapat memberikan penekanan dan memberikan jeda dalam memberikan penekanan itu tadi Sobat Bidar. Nah Sobat Bidar, yang selanjutnya itu ekspresi wajah. Jika kita berbicara di depan umum, pastikan mata kita tidak terpaku pada suatu benda. Yang kedua, hindari kecenderungan untuk menggeleng-gelengkan kepala dan biasakan tersenyum ya Sobat Bidar.
Ada beberapa tips nih Sobat Bidar untuk merebut perhatian. Yang pertama, kita bisa menggunakan busana yang sesuai. Yang kedua, datang tepat waktu. Yang ketiga, gunakan alat audio visual. Keempat, kemukakan sasaran dan tujuan kita. Yang kelima, kemukakan juga manfaat apa yang akan diperoleh audiens. Perlu Sobat Bidar ketahui juga bahwa ada beberapa cara untuk membuka presentasi. Yang pertama itu memberikan pujian yang tulus kepada audiens. Yang kedua, mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, bisa mengutip pendapat orang lain. Yang keempat, memberikan pertanyaan yang misterius. Dan yang selanjutnya yaitu menceritakan lelucon sehingga suasana menjadi tidak terlalu tegang. Nah, kalau penutupannya bagaimana nih Sobat Bidar? Yaitu kita harus membuat suatu ringkasan dari public speaking yang telah kita sampaikan. Yang kedua, kita menutup dengan sebuah kutipan. Yang ketiga, pernyataan yang memotivasi. Kemudian melakukan tantangan untuk segera bertindak. Yang keempat, selanjutnya kita akan membuat lelucon yang relevan dan mengulangi manfaat apa yang akan diterima audiens. Dan terakhir, untuk meminta audiens meneriakan slogan tertentu. Seperti contohnya slogan Universitas Bina Dharma, Universitas Bina Dharma unggul, Universitas Bina Dharma bermutu. Nah Sobat Bidar, bagaimana tentang public speaking kita hari ini? Jangan lupa untuk nanti akan ada tugas yang akan Sobat Bidar kerjakan, yaitu membuat sebuah latihan untuk menjadi seorang public speaking. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Bye!